Baik, Anda sekalian, Ibu akan menjelaskan yang berkaitan dengan yang kita pelajari, teorema Pitagoras. Untuk itu kita perhatikan jenis segitiga berikut ini. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Dan yang ketiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk menjelaskan teorema Pitagoras, kita lihat dulu ini berdasarkan sejarahnya bahwa teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang berkebangsaan Yunani yang bernama Pitagoras yang hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Dan pada masa hidupnya dia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga memacu beliau untuk menemukan sebuah teori yang selanjutnya diberi nama teorema Pitagoras, di mana bunyi dari teorema Pitagoras adalah ini yang berwarna hijau, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Sekali lagi, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, barusan dikatakan bahwa teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Ibu berikan ini sebuah segitiga ABC, sudut siku-sikunya di titik C, ya, dan sisi di depan sudut C ini adalah sisi C, hurufnya C kecil. Di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut A adalah sisi A. Sisi di depan sudut C, yaitu sisi C, adalah sisi miring. Sedangkan sisi yang lainnya di depan sudut A dan sudut B adalah sisi tegak, ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras yang dinyatakan oleh Pitagoras tersebut? Kita harus bisa menyatakan ke dalam persamaannya, ya. Nah, dikatakan bahwa sisi miring dikuadratkan pada segitiga siku-siku, ya. Nah, jadi bahwa teorema Pitagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk setiap segitiga siku-siku, untuk setiap segitiga ABC yang siku-sikunya di C, maka berlaku sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sisi miring itu adalah sisi C dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya adalah sisi A dan sisi B. Sehingga teorema Pitagoras ini bisa dinyatakan ke dalam persamaan yang kita sebut selanjutnya adalah persamaan Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C adalah sisi miring, A dan B adalah sisi tegaknya. Bisa dipahami? Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat pada segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya adalah di sudut di titik C. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat yang merupakan teorema Pitagoras. Ini adalah sebuah persegi yang panjangnya A ditambah B yang dibentuk sisi-sisinya menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Kita akan mencari luas dari 4 buah segitiga. Luas 4 segitiga, kita sebut saja, kita namakan ini luas segitiga yang pertama, kemudian ini luas segitiga yang
kedua, kemudian luas yang ketiga, segitiga yang ketiga, luas keempat, segitiga yang keempat, maka luas 4 buah segitiga sama dengan luas segitiga pertama, luas segitiga yang kedua, ditambah luas segitiga yang ketiga, ditambah luas segitiga yang keempat. Dan luas segitiga itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tingginya A dan B, sama keempat segitiga ini, alas dan tingginya adalah A dan B. Sehingga rumusnya adalah setiap segitiga adalah setengah kali A kali B, setengah AB. Jadi, jumlah 4 segitiga itu 4 kali setengah AB, sehingga menjadi 2AB ya. Setengah AB tambah setengah AB ditambah setengah AB tambah setengah AB sama dengan 2AB. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa persegi ini yang tadinya dibentuk menjadi seperti ini, ya, dibentuk menjadi gambar yang kedua, bahwa persegi ini segitiga-segitiganya yang mempunyai alas dan tingginya A dan B disatukan sehingga menjadi seperti ini. Sehingga luas yang sisinya C ini, yang luas sisinya C ini, daerah yang sisinya C ini menjadi dua bagian, ya, A dan B seperti ini. Ini panjang dari segitiga yang tadi, B lebarnya A, katakan seperti itu, disatukan sehingga menjadi A kali B, persegi panjang. Ini pun menjadi A kali B, dan sisanya adalah persegi yang ukurannya A kali A dan ukurannya B kali B. Nah, sehingga kita bisa menuliskan luas persegi semuanya ini adalah A kali B yang pertama dan yang kedua, segitiga yang pertama dan kedua ini menjadi persegi panjang A kali B ya. Ada dua buah A kali B. A kali B ditambah A kali B, ditambah ini karena persegi, maka luasnya A kuadrat. Dan ini yang kedua, persegi yang sisinya adalah B, sehingga menjadi B kuadrat ya. Nah, luas persegi ini karena seluruhnya, karena panjangnya dari sisinya adalah A tambah B kali A tambah B, sehingga A tambah B pangkat 2. Jadi luas persegi ini A tambah B pangkat 2, dan luas persegi-persegi yang merupakan bagian-bagian ini yang kita jumlahkan tadi adalah 2A kuadrat ditambah A kuadrat, 2AB ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sehingga luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga yang mana? Yang ini nih. Yang C kuadrat ini. Yang warna putih, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga ini sama dengan luas seluruhnya, luas seluruh persegi ini kan sama dengan yang ini, yaitu luas persegi 2AB ditambah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi yang segitiga-segitiga yang biru, yang ini, yaitu 2AB. Ya, sehingga luas persegi yang warna putih ini adalah C kuadrat kan. Nah, 2AB dikurangi 2AB sama dengan 0, sehingga tinggal sisanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Kita bisa menyatakan ke dalam gambar ketiga bahwa persegi A kuadrat, persegi yang sisinya A, kemudian persegi yang sisinya B, ini ternyata sama dengan persegi yang sisinya C. Tuh lihat. Ini panjangnya A, ini ada 3 kotak. A itu mempunyai panjang 3 kotak, B mempunyai panjang 4 kotak, gitu ya. Nah, ternyata ini luasnya sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang putih ini, yang persegi yang dibatasi oleh 4 buah segitiga ini, ternyata luasnya sama dengan luas persegi yang kedua ini, yang A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini terbukti ya, teorema Pitagoras yang menyatakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya ini adalah terbukti ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ini sisi segitiga siku-sikunya ya. Jadi untuk setiap segitiga siku-siku ABC, jika sudut C adalah sudut siku-sikunya, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi teorema Pitagoras ini adalah terbukti.